Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita menikmati hari yang baru, boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita beraktivitas, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu yang selalu baru. Rahmat-Mu yang tak pernah habis-habisnya di hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami melangkah lebih jauh menjalani hari ini, kami rindu firman-Mu boleh memberkati kami. Berkati kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini yang akan kita baca dari 2 Tawarik 6 ayat 12 sampai 21 yang akan kita renungkan dengan tema dipanggil untuk bersyafaat. Demikian firman Tuhan. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadahkan tangannya. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian-Mu dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunan-Mu tak akan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anak-Mu tetap hidup menurut hukum-hukum-Ku, sama seperti Engkau hidup di hadapan-Ku. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa hamba-Mu, panjatkan di hadapan-Mu ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan akan menjadi kediaman-Mu. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediaman-Mu di surga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, hal berdoa bukanlah hal yang asing bagi orang percaya. Kasih karunia Allah adalah landasan iman orang percaya, sehingga segala sesuatu selalu dibawa dalam permohonan kepada Tuhan. Gereja sebagai persekutuan orang percaya sesungguhnya mendapat kasih karunia sebagai wujud nyata perjanjian Allah itu. Orang percaya harus sungguh-sungguh meyakini hal ini dalam keyakinan yang kokoh akan kesetiaan Allah pada janjinya. Orang percaya mendapat keberanian untuk memohonkan kepada Allah untuk kebaikan dan berkat bagi orang lain, baik untuk sesama manusia, bahkan gereja dan pemerintah. Karena itu kita dipanggil untuk bersyafaat. 2 Tawarik 6 ayat 12 sampai 42 ini adalah doa yang disampaikan Salomo pada waktu pentahbisan bait suci. Salomo memulainya dengan menjunjung kekudusan dan kesetiaan Allah. Kemudian ia memuji Allah atas keberhasilan pembangunan itu dan mengagungkan kebesarannya dengan menyatakan, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat Engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini di dalam ayat yang ke
18. Setelah mengagungkan Allah, Salomo memohon kepadanya agar memberikan perhatian khusus terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam bait itu. Ia memohon Allah untuk menunjukkan belas kasihan kepada bangsa Israel dan mengampuni mereka saat mereka mengakui dosa. Segera setelah Salomo berdoa, api pun turun dari langit dan memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan menutupi rumah itu. Tanggapan luar biasa itu mengingatkan kita bahwa pribadi agung yang kita puji dan yang kita ajak bicara dalam doa itu adalah pribadi yang mendengarkan dan memperhatikan setiap permohonan kita. Bagi orang percaya, doa adalah nafas hidup, maka dari itu doa adalah suatu hal yang harus dikerjakan dan harus menjadi gaya hidup kita. Sebagaimana bait suci Salomo menjadi rumah doa, kehidupan orang percaya pun dituntut untuk menjadi rumah doa. Ada tertulis, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Kata rumah atau bait Allah di sini tidak berbicara tentang gedung atau bangunan secara fisik, tetapi gambaran dari umat Tuhan itu sendiri atau keberadaan orang percaya. Dan Tuhan menghendaki agar kita menjadi rumah doa. Orang Kristen yang disebut sebagai rumah doa adalah orang Kristen yang kesukaannya berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Seorang yang memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan setiap waktu. Punya hubungan yang karib dengan Tuhan bukan berarti hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi juga harus bisa mendengarkan suara Tuhan. Jika kita sudah menjadi rumah doa, kita pasti akan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan, sebagaimana Salomo mengalami lawatan Tuhan. Mari kita menjadi rumah doa bagi gereja Tuhan, bagi bangsa ini. Kita dipanggil untuk bersyafaat, menaikkan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita senantiasa setia untuk menjadi rumah doa bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia melakukan kebenaran firman-Mu. Dan ajar kami menyadari bahwa hidup kami, tubuh kami ini adalah bait Tuhan di mana Tuhan berdiam. Dengan doa-doa kami datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.